Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum-hukum. Sebelum belajar berdoa dulu, berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, ini pertemuan ketiga kita ya mengenai hukum-hukum. Jadi hukum-hukum adalah begini. Misalkan ini ada suatu pegas. Ini pegasnya. Kemudian digantungkan sama beban. Kan sebelum digantungkan beban, guru hapus dulu. Misalnya sebelum digantungkan beban, panjang pegas itu panjang pegas ini sebesar X. Nah, setelah digantungkan beban, dia akan melebar. Nah, gini, digantungkan beban dengan massa M, panjang itu berubah, ini misalkan X1, ini menjadi X2. Maka di sini kan terjadi perubahan panjang gitu ya. Perubahan panjang ini itu yang disebut dengan hukum Hooke, di mana besarnya gaya F sama dengan K dikali delta X. Delta X itu F itu sama dengan gaya, satuannya Newton, K itu sama dengan konstanta pegas yang kemarin kita bahas di pertemuan kedua, satuannya Newton per meter. Delta X itu perubahan panjang satuannya meter. Jadi kalau senti harus diubah ke meter. Maka kalau di soal ini X delta X adalah X2 dikurangi X1. Jika dia memiliki massa M yang ini, maka salah. Nanti dikira salah lagi, hapus ya. Jika dia memiliki massa M tersebut, maka ini besarnya F sama dengan M dikali G. Gitu. Atau bisa kita juga tulis rumusnya, guru kotakin rumusnya, ini yang dipakai ya. Atau M dikali G sama dengan K kali delta X. Kalau pakai gaya, yang di atas jika menggunakan gaya, ini jika menggunakan massa beban. Terus karena dia bergerak karena dia bisa mengubah bentuk, maka dia memiliki energi. Besarnya energi di sini disebut dengan energi pegas. Jadi yang perlu kalian tahu tentang satu gaya, kedua tentang energi potensial pegas. Energi potensial pegasnya. Besarnya energi potensial, ganti tinta lagi, yaitu EP sama dengan setengah dikali F dikali delta X. F-nya F yang tadi, atau EP sama dengan setengah dikali K kali delta X kuadrat. Guru kotakin lagi rumusnya. Anggap kotaknya bagus ya. Yang ini jika menggunakan gaya, yang ini ketika menggunakan konstanta. Jadi semua bergantung di soal ya. Lanjut. Contoh soal. Perhatikan grafik berikut. Jika F-nya ada 2, ada yang 30, ada yang 60, dan delta X-nya ada 0,04, ada 0,08, maka konstanta pegas. Nah, rumusnya kita tulis F sama dengan K dikali delta X. F-nya di sini boleh pilih salah satu ya. Misalkan kita ambil 30 sama dengan K dikali 0,04. Atau K sama dengan 30 dibagi 0,04 sama-sama dikali 100. 30 kali 100 dibagi 4. Ini berarti 25 sama dengan 750 Newton per meter. Itu. Berarti boleh pilih salah satu kalau di bagian grafik ini. Lanjut, nomor 4. Perhatikan gaya pertemuan panjang berikut. Ini F. Nah, ini perhatikan ya, ini kan F nih. Ini delta X, ini cm. Maka kita harus ubah cm. Berarti ini cm itu 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Yang diminta energi potensial pegas. Sekali lagi kita next dulu.
EP rumusnya 2 setengah K kali delta X kuadrat, atau bisa pakai setengah dikali F kali delta X. Karena di sini ada pakai F, maka kita menggunakan rumus kedua. Atau EP sama dengan setengah F-nya 30 dikali delta X-nya 15 kali 10 pangkat min 2 gitu. 30 bagi 2 itu 15, 15 kali 15 225 kali 10 pangkat min 2 atau 2,25 Joule. Jawabannya A. Kemudian nomor 8. Sebuah beban digantungkan pada pegas yang memiliki konstanta K-nya sama dengan 400. Energi potensial pegas EP sama dengan 2,88. Tulis satuan ya. Pegas bertambah panjang itu delta X. Apa rumusnya? EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Kalau pakai yang EP sama dengan setengah F delta X ini nggak bisa karena dia nggak ada F-nya. Kita pakai rumus yang ini. EP-nya 2,88 setengah dikali 400 dikali delta X kuadrat. Setengah kali 400 kan berarti 200 ya. Berarti delta X kuadrat sama dengan 2,88 per 200 atau 1,44 per 100. Nih gimana caranya Pak Guru? Gini aja. Lihat caranya nih. 1,44 per 100 berarti 10 pangkat min 2. Berarti delta X pangkat pindah menjadi akar. 1,44 kali 10 pangkat min 2. Akar 1,44 itu kan 1,2. 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat min 1. Atau 0,12 meter. Atau 12 cm. Itu jawabannya. Kok bisa? Nah kalau kalian ingat, mana sih kursornya? 12 kuadrat kan 144. Berarti 1,2 kuadrat sama dengan 1,44 gitu. Yang paling penting di sini adalah pilih bagaimana cara menggunakan rumus. Mana sih? Mana sih dia? Oh, ini dia. Ini dia rumus yang dipakai. Oke, lanjut. Nomor 6. Susunan pegas digantungi beban seberat 450 gram. Sistem bertambah panjang. Seberat berarti ini masanya. Ini masanya. Kemudian ini delta X-nya. Nilai konstanta pegas tiap-tiap pegas. Tiap-tiap ya berarti K-nya. Semoga kalian bisa lihat. Maka yang diketahui adalah masanya sama dengan 450 gram. Terus delta X-nya sama dengan 4 kali 4 cm. Nah, ini kalau kita ubah 450 kali 10 pangkat min 3 kg. Ini 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan K. Nah, gimana caranya? Nih, lihat. Kalau pakai M, ingat apa rumusnya? M dikali G sama dengan K kali delta X. Tapi K yang di sini bukan K yang ini sama K yang ini, beda. Kenapa begitu? Karena mari kita lihat. Kita harus buat dulu. Ini kan K ya, makanya kemarin Pak Guru ajarkan buat susunan pegas dulu. Ini K, ini K, ini K. Kalau dia paralel berarti menjadi 3K. Sini K sendiri. Terus kita serikan. Jadi 1/K seri sama dengan 1/K ditambah 1/3K. Atau 3/3K ditambah 1/3K. Kenapa begitu? Biar sama-sama bawahnya 3K. 1/KS sama dengan 4/3K. Atau KS sama dengan 3K/4. Maka di sini adalah KS ya. Sehingga rumusnya M kali G sama dengan 3K/4 dikali delta X. Itu, maka rumusnya berubah. Terus kita masukkan angkanya. Masanya itu kan ada di atas tuh, 450 kali 10 pangkat min 3. Gravitasi kita nggak tahu, dianggap 10 aja. Terus 3/4 dikali K yang mau dicari. Delta X nya 4 kali 10 pangkat min 2. Ada juga di atas.
Nah ini sekarang itu seni mencoret-coret. 10 pangkat min 3 sama 10 menjadi 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2 habis. 4 bagi 4 habis. Berarti 3K sama dengan 450 atau K sama dengan 450 dibagi 3, 150. Nah, kan gampang itu. Jadi kata kuncinya Pak Guru pakai yang umum aja. Karena dia bilang tiap pegas, nah, ya kata kunci yang pertama pakai rumus yang ini, terus yang kedua pakai yang ini, terus yang ketiga baru dikembalikan ke situ, makanya dapat K-nya. Nomor 14, apabila konstanta pegas sebuah ya, ini kata sebuah, berarti ini 350, ini 350, ini juga 350. Masa benda yang harus digantungkan, yang ditanyakan ini masa ya. Masa yang ditanyakan agar pertambahan panjang menjadi 7,5. Delta X sama dengan 7,5 cm. Nah, lagi kayak tadi. Otomatis kita cari ya, dulu ini K-nya berapa. 3 sekat, 3 sekat, 3 sekat. Berarti K paralel sama dengan 350 tambah 350 tambah 350 atau 1050. Maka apa rumusnya? Kalau pakai massa ini ya, M kali G K dikali delta X. Masanya itu yang ditanya, gravitasi 10, K-nya 1050, delta X-nya 7,5. Karena dia cm, maka kali 10 pangkat min 2. 10 sama 0 sini habis. Berarti M sama dengan berapa? Pak Guru hitung pakai kalkulator dulu. Hasil kalkulator Pak Guru menunjukkan 787,5 kali 10 pangkat min 2. Berarti komanya bergeser 2 ke depan, artinya 7,875 kg. Jawabannya A. Hati-hati di sini. Hati-hati. Kenapa Pak Guru bilang hati-hati? Karena kalau misalkan salah, kalian bisa jadi menjawabnya C gitu ya. Padahal jawabannya A. Ini matematis aja. Kalau misalkan 10 pangkat min 2, misal nih kalau yang belum tahu, misalkan 1,2 kali 10 pangkat min 2, berarti geser 2 langkah ke depan, itu 0,012 gitu ya. Nah jelas ya, lanjut. Udah selesai. Oke, sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum.